ومن شر الحياة وشر الممات بوالي الحسنة وخذي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sembahyang jamak dan qasar, halaman 30. Sembahyang jamak yaitu menghimpunkan dua sembahyang fardu dalam satu waktu, seperti mengerjakan sembahyang zuhur bersama dengan sembahyang asar di dalam waktu zuhur, maka dinamakan jamak takdim. Kenapa disebut takdim? Karena asar ditarik ke waktu zuhur, didahulukan. Atau mengerjakan di waktu asar, maka dinamakan jamak takhir. Sebab disebut jamak takhir, menggawi zuhurnya didudiakan taka asar waktunya, maka disebut jamak takhir. Maka sembahyang yang harus dijamak itu ialah sembahyang zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya atas orang yang di perjalanan. Jadi hukum asal di perjalanan, bepergian, musafir yang jauh jarak perjalanannya adalah dua marhalah. Dua marhalah itu yaitu kira-kira 90 kilometer. Jadi bila jarak perjalanan kita sampai 90 kilometer jauhnya ke tujuan, dari tempat kita start sampai ke final 90 kilo, atau di riwayat yang lain 85, atau di riwayat yang lain di atas 100 kilo, cuma ambil panangahan 90. Nah, maka orang yang dalam perjalanan itu termasuk perjalanan yang jauh narannya, maka boleh menjamak dan mengqasar. Atau atas orang yang tetap di negeri diharuskan, arti diharuskan boleh juga menjamak, tapi dengan jamak takdim dengan sebab hujan. Orang ini kada dalam perjalanan, ada di kampung juga, boleh menjamak, tapi jamaknya itu takdim bukan takhir. Jika tempat sembahyang itu, nih syarat pertama, jika tempat sembahyang itu di masjid atau di langgar dan sebagainya, tempat umum maksudnya, lagi dikerjakan sembahyangnya itu berjamaah. Jadi sembahyangnya berjamaah. Syarat pertama, kenapa boleh di jamaah takdim walaupun kita kada dalam perjalanan? Pertama, syaratnya sembahyangnya berjamaah. Kedua, ada sebab hujan. Misalnya kayak inilah, orang ini sudah berkumpulan di masjid juga nih, misal di Pinus nih, sembahyang zuhur, sudah tuntung sembahyang zuhur, hujan ari. Maka hujan ari ini dilihat dulu. Bila hujan ini lambat sampai ke waktu asar, yang kira-kira orang tadi waktu sembahyang mengangkat takbir Allahu Akbar masih hujan, nah maka boleh jamak takdim. Buhannya nintuh yang di masjid itu. Jadi mbak tuntung sembahyang zuhur, jadi dudukan bepandiran sambil mengopian. Kita ini berdahulu aja, kita gawe asar berdahulu. Sebab kita masing-masing bulik pada-padanya bulik, kan ada bapayung, ada bejas hujan segala macam. Sedangkan hujan ini diperkirakan lambat sampai ke asar. Karena babulik pulang awam, ke masjid ini awam babulik pulang karena hujan lambat, diperkirakan sampai ke asar hujannya. Mun masing-masing bulik, awam kembali ke masjid berjamaah kembali. Supaya tetap terlaksana berjamaah kembali, maka kita gawi berdahulu asar di waktu zuhur, maka disebut takdim, narannya mendahulukan asar ke waktu zuhur. Nah, itu boleh nangka itu, cuma syaratnya dua. Pertama, ini wajib berjamaah waktu itu. Amun saurangan di rumah, misal waktu zuhur tuntung sudahnya di rumah aja berdua non bini,
lah betul jenilih ya. Yang semalam tuh aja boleh aja kita menjamak takdim aja. Kita gawe dahulu lah asar aja. Itu kada boleh tak? Karena ini bukan tempatnya di masjid, di rumah. Seorangan pulang tuh lawan bini berdua. Kada usah menjamak, menjima aja. Hujannya beda baris, beda pemahaman. Tapi syaratnya hujan itu masih tetap hujan ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar waktu berjamaah. Misalnya apa kayak ini nah. Dudukan tadi, ayo kita berjamaah aja. Masalahnya mau nyawa bulik, nyawa awam ke sini sebab hujan lebat. Nyawa bulik ke sini awam juga bisa kada terlaksana karena jamaah asar. Nah, lalu aja kita gawe sembahyang. Oke, jeung seiko. Leh. Nah, sekalinya imbah berdahulu nih ketika hanya bersusun berbaris sudah ketika belum lagi mangkat takbir sekalinya ampi hujan gagal lah jamak takdim tadi. Nah ampi hujan. Jadi syaratnya pertama berjamaah di masjid atau di langgar tempat kumpulan orang banyak. Yang kedua hujannya masih turun ketika orang tadi masih waktu mangkat takbir itu. Amun sudah yang sarakaat lalu hujan ampi itu kada masalah. Karena sudah sarakaat masuk. Paham itulah. Nah itu. Jadi boleh menjamak nang itu. Atau misalnya menjamak mengumpul nih misalnya garing pian ya kalau siapa tahu garing han misalnya. Ya dokter kada kau kana banyu, bila kana banyu mangarihit. Seluruhnya mangarihit. Kada wani aya kana banyu. Boleh hai karena banyu, cuma jangan terlalu banyak. Nah, lalu ambil caranya sampai waktu zuhur. Ya kalau dibadahulu supaya nyaman memahami kena ya kalau. Nah, sampai waktu zuhur. Di waktu zuhur kita berniat, ya kita kugawi zuhur di waktu asar. Takhir neren itu. Nah, manggawinya bang. Manggawinya kain aja dulu sekitar jam 5-an lah, yang paparak setengah jam lagi maghrib. Nah, kira-kira setengah jam lagi maghrib, sadang aja bauduk. Bila hadas besar mandi wajib. Nah, batuntung bauduk sambahyang aja. Tapi kada boleh di kasar nih lah. Nanti kasar itu mutlak di perjalanan. Kalau jamak boleh tadi yang walaupun di mukim. Nah, tetap 4-4 kada jadi 2-2. Gawi aja zuhur 4 rakaat berdahulu. Jadi yang mana terdahulu dahuluakan sesuai nomor urut. Zuhur berdahulu 4 rakaat. Allahu Akbar. Dalam hati aku sembahyang fardu zuhur, ku gabung ke asar di kita. Ku kumpul ke asar. Kayak itu niatnya ringkas saja kalau usah yang jam ngalih nih tuh. Aku sembahyang fardu zuhur, ku gabung dengan asar. Apabila anaknya di hati waktu kita Allahu Akbar, nah tuntung aja sudah. Tuntung 4 rakaat, berdiri pulang. Sembahyang asar 4 rakaat. Aku sembahyang Allah, di hati aku sembahyang fardu asar, bergabung Tuhanai lawan zuhur jepian. Gabung Tuhanai yang zuhur jepian. Nah, 8 rakaat sudah tuntung. Hanya pian tuntung salam, hendak bibi hendak melikit rokok. Allahu Akbar jam maghrib. Nah, wudu belum batal. Masuk waktu maghrib. Nah, pian sembahyang maghrib jamak takdim. Arti jamak takdim isya tu pian gawi berdahulu ke waktu maghrib. Yang tadi kan takhir zuhur digawi di waktu asar. Sembahyang pian 3 rakaat maghrib. Allahu Akbar jepian. Nah, niatnya aku sembahyang fardu maghrib gabung dengan isya. Digabung dengan isya. Suntung 3 rakaat berdiri pulang, gawi pulang isya. Allahu Akbar, di hati aku sembahyang fardu isya, lah aku sembahyang wajib tuh asat nare fardu ta'arud isya ta'in. Digabung tuh halnya ke maghrib di kita. Nah, kan kita bener lawan Tuhan ya kalau ku gabung dengan maghrib tuntung ay 4 rakaat tuntung batu besiul lagi kan sudah isya sudah 1 kali wudu aja
Tapi ini syaratnya darurat air lah. Maksud darurat air baju banyak aja, cuma kita kada kalau pakai baju banyak-banyak. Inilah yang digawi guru kita, guru sekumpul waktu sidin garing. Nah, itu kisah kayak itu. Atau boleh kayak itu caranya. Kemudian pun kita jangan garing kayak itu ya lah. Siapa tahu kayak itu nah caranya kayak itu. Jadi 1 kali wudu aja kita. Nah, hujan tadi pun kayak itu tadi paham sudah kita lah. Nah, bila hujan. Nah, lalu sebelum kita masuk kepada syarat jamak takdim di sini, nah ini ada syarat jamak takdim. Apabila kita boleh mulai menggawi sembahyang jamak itu, apabila waktunya boleh. Nah, ketika sudah kita berada di luar pemukiman kita berada, sudah di luar kota, di luar daerah kita berdomisili. Nah, walaupun kita belum sampai ke tujuan lagi, sudah boleh menggawi. Misal kayak ini ulun berangkat dari Palangkaraya hendak ke Banjarmasin. Jarak dari Palangkaraya ke Banjarmasin lebih 90 kilo, memenuhi syarat. Tujuan final ke Banjarmasin. Ya lah. Nah, lalu keluarkan dulu pian mobil pian atau kendaraan pian sampai ke daerah yang apa tuh? Kubah Hijau sudah keluar kota tuh, Kubah Hijau tuh. Punya lipat bundaran burung sudah luar kota. Nah, lalu pian berniat kan waktu juhur nih, pian belum sembahyang juhur, ya pian kugawi juhur dengan asar ku gabung. Singgah pian di Kubah Hijau. Kubah Hijau kan artinya Kubah biru lain lah. Kau cubung lain lah, lain lagi leh. Kubah Hijau ya, singgah di Kubah Hijau pian. Sembahyang pian di situ. Nah, ini boleh dua karena dalam perjalanan, boleh jamak, boleh kasar. Nah, kenapa dibolehkan? Karena sudah di luar pemukiman kita, sudah di wilayah. Amun pian masih di rumah belum berangkat tidak boleh lagi. Karena belum ada actionnya, belum ada perjalanannya. Jadi keluarkan dulu awak kita nih ke wilayah keluar dari pemukiman kita berada di luar kota. Nah, lalu pian singgah kena di Kubah Hijau, sembahyang juhur berdahulu waktu memang waktu juhur. Allah ya pian. Nah, aku sembahyang fardu juhur itu wajib 3 nih toh. Bergabung dengan asar atau hanai ya pian. Nah, buat Tuhan hanai. Arti Tuhan itu bahasa Arabnya ya lillahi ta'ala itu Tuhan hanai namanya. Bahasa Banjarnya ya lillahi, bahasa Arabnya lillahi ta'ala. Nah, tuntung 4 rakaat, amun pian hendak menambah qasar, ulun gabung dan ulun ringkas jadi 2. Nah, 2 rakaat aja pian menggawi. Tambahannya lagi kuringkas aja pian. Nah, jadi 2 tuh. Sedikit aja menambah, ringan gawian. Nah, tuntung salam 4 rakaat nih, tuntung atau 2 rakaat karena pian tambah niat kasar. Boleh kan dalam perjalanan sudah. Berdiri pulang pian sembahyang asar. Padahal belum masuk waktu asar. Belum masuk waktu asar. Allah, aku sembahyang fardu asar digabung ke juhur Tuhanai. Sekaligus ulun kasar jiwa Tuhanai. Nah, jadi 2 tuh. Nah, niat menjamak bolehnya tadi di awal tadi cukup ya sudah. Sedangkan di sembahyang yang kedua boleh kada lagi berniat menjamak, cukup di situ aja asalnya berturut-turut. Tapi kalau niat qasar tuh wajib pada setiap Allahu Akbar nih tuh. Nah, maka kasus yang ini disebut jamak taqdim naranya. Kenapa? Karena asar didahulukan digawi di waktu zuhur. Atau pulang sebaliknya, dicontoh pulang nah. Masuk waktu zuhur, sudah waktu zuhur tapi berangkat ya kalau. Ini kita belum mungkin baca ini supaya paham dahulu ya kalau. Nah, pian berangkat jam 1 sudah masuk waktu zuhur dan pian kada sempat berjuhur. Karena ini itu segala macam gawian. Lalu pian hendak ke Banjar. Belum berjuhur lagi jam 1 sudah hari. Nah, pian sudah berada di mana di daerah luar kota limpat bundaran borong sudah. Ya pian ada masjid Kubah Hijau nah. Kulir pian singgah. Pina banyak orangnya juga kulir je pian singgah. Taruh saya pian. Lalu pian ya pian aku enak aku gabung aja nah juhur ni ke asar kaina. Nah, itu wajib pian berniat berdahulu.
ku kerjakan zuhur di waktu asar walaupun kita belum menggawi lagi. Nah itu takhir darannya. Kenapa disebut takhir? Karena menggawi zuhur yang sudah memang kita menemui waktunya tapi dikainakan ke asar. Terus ketika sampai di tujuan yang kita datang itu lain rumah kita, berarti kita kada mukim di situ. Karena kada mukim di situ, nah kada apa kita di penginapan kah atau di rumah keluarga kah kita menggawi jamak dan kasar itu boleh aja. Selama belum melewati masa 4 hari. Kalau sudah melewati masa 4 hari pian berdiam di Banjar, maka dihukumi pian mukim. Kada kawa lagi pian mengqada menjamak dan mengkasar. Sampai pian ke Banjar di rumah keluarga. Bejuhur belum. Basar memang waktu asar di situ sudah. Ya kalau. Nah, lalu sembahyangnya pian yang mana didahulukan? Zuhur berdahulu. Karena zuhur pang nomor urutnya berdahulu. Gawi ya zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Nah, itu yang wajibnya. Aku sembahyang fardu zuhur digabung ke asar. Waktu Allahu Akbar tenang. Sembahyang mau pian hendak jadi 2 rakaat aja diringkas atau bahasa Arabnya dikasar. Kasar itu bahasa Arab, nah kalau bahasa kita ya diringkas atau dipendekkan. Amun hendak menjamak aja 4 aja kadosa dia ditambah niat mengkasar. Mun hendak jadi 2 tambahin niat menghandapi mengkasar. Nah jadi banyak kalimat kasar itu bisa mengkasar, kata-katanya ulun kasar tuh aja pian, atau ulun pendekan, atau ulun ringkas, atau ulun handapi, atau ulun hundapi aja pian, sadar pian kata-kata itu boleh aja paham jenin to. Nah, Allahu Akbar. Ku gawi zuhur fardu. Ulun gabung ke asar sekaligus ulun handapi. Nah, 2 rakaat aja. Tuntung salam pian. Imbah salam asar belum digawi. Ya kalau nah sembahyang pulang asar. Berapa hendak 4 boleh, 2 boleh. Kalau 4 berarti menjamah, ya pian berniat benarnya. Ku sembahyang. Nah, fardu asar. Ulun gabung lawan zuhur tadi. Sekaligus ulun handapi. Allahu Akbar. Nah, di hati waktu Allah Akbar itu. Nah, menggabung tadi pang seandainya kada dibuat niat menggabung kada apa boleh aja sudah. Karena di pertama tadi sudah. Tapi kalau mengkasar kada kawa kada wajib. Kalau hendak menghandapi wajib setiap takbiratul ihram ada niat mengkasar. Nah, ini disebut takhir narannya. Nah, cuman angka itu ada syarat-syaratnya. Nah, secara praktiknya paham sudah kita ya Allah. Nah, sekarang syarat-syaratnya yang dipahami nah. Syarat jamaah takdim yaitu 4 perkara. Nomor 1 mendahulukan zuhur atas asar. Nah, ya kalau arti jamak takdim itu dulu kita jangan sampai kada paham ya lah. Jamak takdim ini di waktu zuhur. Kita nih posisi di waktu zuhur, asar tuh pian maju akan ke waktu zuhur, takdim narnya. Padahal belum masuk waktu asar lagi masih di waktu zuhur nih. Tuntung zuhur, asar tadi pian tarik ke waktu zuhur, takdim narnya. Nah, syarat jamaah takdim seperti itu yaitu 4 perkara tambahannya nih. Pertama mendahulukan zuhur atas asar. Amun tapaling kada sah. Nah, atau misalnya sembahyang yang lainnya mendahulukan maghrib atas isya. Kada boleh isya berdahulu hanya maghrib. Nah, mendahulukan maghrib atas isya itu satu syaratnya. Nah nyaman kan ada tulisannya ya kalau. Nomor 2 niat jamak pada sembahyang yang pertama. Nah, jadi yang pertama aja berniat wajib. Tapi ini yang jamak takdim. Jadi zuhur dengan asar di waktu zuhur masih pian tuntung menggawi zuhur, asar tadi hendak pian gabung ke waktu zuhur, takdim didahulukan dicapati ya pian. Nah, itu syaratnya mutlak kada kawa ditinggal waktu pian menggawi zuhur tadi. Waktu menggawi zuhur tadi tuh ada berniat. Napa niat hendak menggabung asar ke waktu zuhur.
Nah, di mana ma'andak niatnya? Niat jamak pada sembahyang yang pertama, dipadakan pada sembahyang yang pertama, bukan pada takbiratul ihram. Berarti boleh aja bukan pada takbiratul ihram. Misalnya kayak inilah. Ulun ini sembahyang zuhur di Kubah Hijau. Ya kalau kan dalam perjalanannya singgah kan jam 1 berangkat ke Banjar nih. Sembahyang 4 rakaat. Niat normal aja. Allah, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat normal, niatnya normal. Betul kaganangan, aku ini dalam perjalanan nih, ya pian. Pian kaganangannya sudah di rakaat kedua. Aku ini kaganangan ini ya, boleh menjamak. Ya kalau. Nah, lalu pian berniat mun ka itu Tuhan mun boleh ulun gabungaikeun asar ka waktu zuhur ini. Nah, sah sudah. Jadi kada wajib waktu yang Allah aku kada wajib di situ. Di mana andaknya mulai Allahu Akbar sampai sebelum salam pertama. Jadi batas kita berniat jamak takdim itu pertama wajib di sembahyang yang pertama, batasnya tadi di dalam sembahyangnya itu dari A sampai sebelum salam. Berniat menggabung asar digabung ke waktu zuhur. Arak lagi tuntung sembahyang sudah hendak salam cuma belum salam keingatan seorang di perjalanan gabung aja kita. Tapi belum salam lagi. Belum gabunglah Tuhan dah dipian. Asar tadi ke zuhur. Oke bos ya Tuhan. Misalnya oke bos ya. Nah, ini supaya memudahkan pahamnya ya kalau. Nah. Belum gabung ya pian. Oke ya Tuhan. Nah, asal ada pian bepandir nak menggabung itu nah. Wayah sembahyang zuhur tadi sah sudah. Walaupun kada di takbiratul ihram pertama. Nah, itu. Nah, ma'andak niat ya wajib dalam sembahyang tadi dari A sampai sebelum salam. Amun sudah tuntung salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama tuntung, salam kedua tuntung sembahyang hanyar kagenangan, kada sah lagi. Berarti kena di sana sempurna aja gawiannya. Yang asar tadi kada kawal lagi jamak karena berniatnya sudah limpua jurang bahari. Nah itu paham itulah. Nah, jadi penting benar kita nih yang berniat itu nah. Nah satu. Yang ketiga berturut-turut antara dua sembahyang itu berturut-turut. Jadi imbah tuntung zuhur 4 rakaat digawi langsung aja pulang takbir 4 rakaat asar. Jangan dihalat dengan halat waktu yang lama. Apa itu waktu yang lama? Melebihi dari waktu 2 rakaat yang panjang, 2 rakaat yang ringan. Jadi kita disembahyang 2 rakaat ringan itu masih belum dianggap membatasi atau membatalkan berturut-turut. Tapi bila sampai rakaat surahnya panjang, yasin segala macam, nah itu sudah ada berturut-turut lagi. Jadi rakaat yang ringan, pembatasannya itu nah. Tuntung zuhur ya kalau harusnya kan langsung pian gawe asar. Harusnya. Cuma apakah pian awal menyibukkan ini segala macam, menyusun tas ini segala macam misalnya lah, atau mengiau anak kan buka kemana-kemana ya kalau. Nah, jangka waktunya pian yang bauran itu nah, lawan menyambung menggawi ke asar itu nah, jangan melebihi dari jangka waktu pian sembahyang 2 rakaat yang ringan. Bila sudah melebihi waktunya sampai yang singgah yang bini anum tadi jalan. Kan lawas benar itu kesannya ya kalau manasan aja setengah jam kan lawas benar itu. Berarti kan sah lagi. Ada sah lagi kalawasan. Kada sah lagi berarti juga asarnya kena di waktu asar juga. Kada sah lagi menjamak itu karena kada sah lagi syarat berturut-turut tadi. Yang bagusnya itu tuntung zuhur berdiri pulang gawe asar. Itu yang bagusnya. Cuma mun sekadar kita mengambil kopi kah, mengambil tas kah, atau mengambil apakah di mobil setumat itu sama tumat aja loh kok. Nah, itu masih boleh nih tuh. Nah. Nomor 4. Berkekalan uzurnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Berarti berkekalan uzurnya ini masih dalam keadaan di perjalanan. Hingga ketika takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Takbiratul ihram sembahyang yang kedua misalnya kayak ini nah. Ini kalau kita tahu ini jarang terjadi lagi kisah dalam perjalanan orang tadi
Misalnya dalam kapal, di kapal. Kan kalau di laut atau di sungai atau orang berkapal tuh rumah manusia di pinggir sungai aja Pian. Ya kalau rumah manusia pinggir sungai. Lalu misalnya si Din ini tolak ke Banjar, bakapal, normal aja sudah. Nah, dari Banjar hendak beli ke Palangka, bakapal. Ya kalau? Nah, ketika sampai paharatan di perjalanan, ya kalau? Bila sudah sampai masuk ke wilayah kota Palangkaraya, jalan tadi nih. Nah, ini tuh kada boleh lagi menjamak. Sudah masuk ke wilayah saya ulun kan di Jalan Murjani berdiam, masuk wilayah Bundaran Burung sudah ulun. Itu ulun kada boleh lagi menjamak. Jadi mau hendak menjamak itu sebelum masuk wilayah kota. Ini kita bulikannya. Beli ke kampung kita nih. Nah, jadi mau hendak menjamak juga. Nah, masih di Kecubung singgah dulu di Kecubung dulu atau singgah di Masjid Kalampangan. Singgah di situ. Nah, apa yang kita gawe tergantung niat kita. Bila kita niat takdim digawe, bila takhir digawe. Ini sekalinya orang ini kada ingat asik sembahyang, mobilnya laju benar atau kapalnya laju benar. Jadi tuntung zuhur sudah sembahyang zuhur sudah pokoknya kan ini menjamak ke waktu asar takhir narannya lah. Jadi sembahyang zuhur japian kayaknya aku gawe di waktu asar aja sampai waktu asar pian gawe ya. Maka dia berjalan kapal nih. Gawi zuhur tuntung sudah. Ya kalau tuntung sudah. Jadi pian ketika hendak nah tadi bacanya tadi nih. Hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua, ketika pian hendak Allahu Akbar, oh sekalinya mengawai anak pian, bah aja sampai berarti pian tuh. Paham lebih? Mengawai anak pian, bah aja. Nyapian gundul ketahuan benar. Wah aja, berarti pian sampai. Kada kerasaan, zuhurnya tadi sudah. Nah, asarnya ini bang, kada kawal lagi. Pian mengkosar dan menjamak. Kenapa? Sudah masuk di wilayah pemukiman pian narannya. Maka kayak apa kondisi asar ini? Karena memang waktu asar sembahyang asar ya. Itu bila inya pian berniat tadi takhir atau itu takhir lah kalau berniat takhir. Sampat pian menggawe zuhur, ada juga yang kada sampat zuhur, kada sampat asar. Kasusnya kayak itu juga atau nangka ini nah, kasus kedua pulang supaya mudah paham. Ini kada bakapal. Bujur-bujur ban 4. Jadi pian nak kapal langka. Jadi tapi tetap taksi pian. Jadi sampai di Kapuas waktu zuhur pian kulir sembahyang ya pian zuhur ini kena ku gabungnya ke asar ya kalau maka pian wajib berniat di waktu zuhur itu bahwa sembahyang zuhur ku gabung ke asar. Berarti itu jamak takhir kah takdim kan itu takhir mandudiakan zuhur di waktu asar. Nah no pian batut kurang sembahyang pian kada aku takhir aja pian oke aja Tuhan. Nah, asal sudah berniat ada Bapak. Nah, lalu perbuatan sembahyang sudah tutung sembahyangan yang lain, yang pian kada sembahyangan kali perbuatannya kamu pian pulang. Nah, pian taguring. Di jalan taguring. Mobil laju bener kayak kasih sitanan jo lajunya. Oh. Sampai ke Masjid Kalampangan kada singgah. Pian guring, kada menyinggah supir ay. Supir kada tahu kisahnya keadaan pian. Sampai di Kecubung kah? Kubah Hijau, kada singgah juga. Sekalinya pian bangun pas di halaman rumah. Nah, memang waktunya waktu asar. Tapi karena pian sudah posisi berada di halaman rumah atau sekali kita bangun sudah limpat walaupun baru sampai ke halaman rumah tapi limpat Bundaran Burung sudah kan wilayah hutan artinya wilayah pemukiman seorang sudah di situ. Nah, berarti kada kawal lagi kita menjamak dan mengkasar. Kayak apa kedudukannya nintah? Kan dulu di Bundaran Burung ada terminal ya kalau singgah ke terminal sudah sampai ke situ, hilanglah kesempatan kita menjamak dan mengkasar. Tapi kada berdosa kita. Kenapa? Taguring. Kada berdosa. Maka kayak apa kasusnya menggawin ini? Nah, zuhur sudah hilang waktunya.
Kenapa kita kada berdosa? Karena kita waktu zuhur tadi berniat hendak menggabung di waktu asar. Niat intulah maulah kita kada berdosa. Maka cara menggawinya kayak apa? Qodaan. Aku sembah yang fardu zuhur 4 rakaat, jangan 2 lagi. Kada kawa kasar lagi dan kada kawa jamak lagi. Qodaan. Arti qodaan ini ya tahu hutang tadi teh. Membayar aja kita yang tadi tahu hutang dah nena. Kada kawa untuk guring bang. Tuntung 4 rakaat zuhur gawi asar memang posisinya normal kayak biasa kan waktu asar sudah. Memang itu asar juga adaan aja yang keadaan lagi. Nah, jelaslah biar nih. Nah, ini yang dimaksud syarat jamak takdim ninto berkekalan ujurnya sehingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Maksud berkekalan di sini masih dalam keadaan musafir. Itu. Syarat jamak takhir yaitu 2 perkara. Nah, jamak takhir pulang nah. Jadi jamak takhir tadi sudah paham jawabnya, sudah dijelaskan dahulu sudah ini. Yaitu pertama niat mentakhirkan sembahyang pada waktu yang pertamaan. Niat di sini azam, cita-cita. Kan belum digawe lagi ya kalau niat berupa cita-cita. Sampai waktu zuhur atau zuhur sudah rancak mendengar maghrib isya pulang nah kita nah. Okay. Ini maghrib dan isya sudah datang dari Banjar. Ya kalau di Kapuas maghrib sudah nih. Anak boleh ke Palangkaraya nih. Maghrib sudah. Nah, lalu jepian kakak ini kan maghrib aku menggawin aku gabungnya ke isya. Karena singgah juga kita di Masjid Kelampangan situ. Pas waktu isya di sana langsung kita sembahyang. Nah, berarti kan maghrib ini dikainakan ke waktu isya takhir narannya. Syaratnya itu 2. Pertama, wajib pian waktu maghrib tadi berniat hendak mentakhirkan maghrib ke isya. Kada boleh kita kada berniat. Bila kita kada berniat, sepanjangan tadi lalu kita kada sembahyang maghrib, sepanjangan perjalanan itu perjalanan maksiat narannya karena kada menggawi kewajiban. Tapi karena kita sudah berniat mentakhirkan maghrib ke waktu isya, perjalanan kita kada perjalanan maksiat. Nah. 1 berniat. Yang kedua berkekalan ujurnya sampai sempurna sembahyang yang kedua. Nah, yang tadi belum masuk kota aja kita. Ya kan? Sama aja tadi sama pembahasannya. Berkekalan masuknya. Misalnya panang kayak ini nah. Nah, ini kisah di mobil truk. Mobil truknya itu gimit berjalan. Jadi kawas sembahyang di atasnya itu. Maka arahnya arah barat pulang. Pas mana kiblat tuh. Ya Allah. Misalnya ada kayak itu tuh. Nah. Lalu pian sembahyang yang takhir ini nih. Sembahyang zuhur sudah karena sudah waktu sudah masuk tadi isya maghrib isya tadi. Nah, sampai sudah isya masih di jalan nih. Maka maghrib pian gawe sudah. Ya Allah, ini takhir nih. Maghrib pian gawe. Lalu isya pang pian gawe ya. Hanyar sarakaat pian menggawi. Sarakaat pian menggawi padahal waktu pian berniat tadi kan Allahu Akbar pian berniat aku sembahyang fardu isya ku jamak dan ku kasar. Ku kasar dan ku jamak dengan maghrib. Berarti kan jadi 2 rakaat isya tuh ya kalau. Nah. Lalu pian sembahyang tuntung sarakaat kan mobil jalan nih. Mobil jalan. Sakalnya sudah masuk bundaran Borong. Nah, maka tetap jatuh rusakan. Cuma kada jadi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Nah itu caranya. Jangan, masuk aja. Nah, piham gitu sembahyang jadi. Kada, tarusakan ya. Cuma yang 2 tadi jadi 4. Kada berlaku lagi 2. Kasar kada berlaku lagi. Karena masuk wilayah sudah. Itu yang dimaksud berkekalan ujurnya sampai sempurna sembahyang yang kedua. Nah, itu. Jelas saya itulah. Nah. Sembahyang qasar sudah paham langsung pian sudah dipandir tadi nih. Ini yaitu menghandapi atau memendekkan sembahyang yang 4 rakaat kepada 2 rakaat.
Seperti sembahyang zuhur 4 rakaat jadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, isya maka itu juga. Karena di perjalanan. Nah, karena di perjalanan itu mutlak lah garis bawahi. Kadada qasar itu kita di mukim kadada. Nah, arti mukim tadi ngatakanlah bila sudah kita walaupun di kampung orang kita nih, bukan di kampung kita, di kampung orang. Amun sudah limpat 4 hari itu kada musafir lagi. Maka kita di situ sudah dianggap mukim. Maka sembahyangnya kada kawa, kada sah lagi, kada boleh lagi jama' dan qasar. Misalnya pian supir taksi keliling Indonesia. Nah, sehingga misalnya ke Amuntai sehari hingga 2 hari masih mukim tuh pian tuh. Masih mukim, masih musafir tuh. Jumat pian kada wajib diganti lawan zuhur. Karena yang 2 hari berikutnya pian ke Tanjung pulang. Supir darahnya keliling. Di Tanjung 2 hari pulang. Nah, boleh juga pinjam sepanjang sebulanan tuh pian 2 rakaat aja sembahyang tak. Maghrib aja yang 3. Ibarat tuh terus kakak luar aja pulang pian. 2 hari bogah pulang pian kada sampai 4 hari. Terus pulang pian ke Banjarbaru. 2 hari Banjarbaru terus pulang. Ini bisi laki nangka ini hati-hati pian aci-aci lah. Ulun curiga 100% bisa bisi bini. Nah. Jadi boleh aja itu sebulanan 2 rakaat aja sidin maghrib jam 3 rakaat ya Allah boleh aja kan Bapak. Itu. Nah, beda kalau kita sudah boleh ke kampung halaman. Kampung halaman itu sebenarnya kampung tanah air kita. Maka itu kada ada istilah di situ yang sehari 2 3 hari. Pokoknya bila bertamuan dalam kampung seorang langsung mukim. Nah, karena kampung seorang. Sembahyang qasar yaitu menghandapi atau memendekkan sembahyang yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Tadilah syaratnya itu 7 perkara. Nah, pertama, perjalanannya itu tiada kurang dari 2 marhalah. Nah, kayak tadi juga sama. 90 kilo. Ini banyak orang salah anggapan, mahadang 90 kilo dulu hanya menjamak Makassar. Luput nah itu. Kada harus mahadang 90 kilo dulu. Maksudnya tujuan kita minimal 90 kilo. Mun lebih dari itu, ada apa-apa. Jangan mahadang 90 kilo dulu hanya ada. Jadi apabila kita boleh menggawinya, bila sudah di luar kota boleh. Tapi tujuan kita yang hendak kita datangi tadi, nah minimal perjalanan 90 kilo. Itu maksudnya jangan mahadang 90 kilo hanya ada kayak itu maksudnya tuh. Nomor 2, perjalanannya itu bukan maksiat. Nah, jadi ujar yang kawannya kita singgah dulu Makassar menjamak. Jasikongnya gawian merampok menjamak Makassar. Anak merampok bang nih kasampit. Oh kita menjamak dulu aja. Siapa jadi imam? Aku aja, aku pimpinannya bang ya. Ada cucuk, ada boleh nang itu. Ada sah aja kita jamak-jamaknya tadi. Nomor 3, mengetahui ada ilmu pengetahuan tentang harusnya qasar. Maksud harusnya qasar, bolehnya qasar. Sebab bilanya kada tahu tentang qasar nih, inyak bisa salah paham. Dikira qasar itu apakah? Jadi sembahyangnya zuhur, aku sembahyang menjamak Makassar aja karena inyak kada paham, tetapi yang 4 rakaat gawi. Padahal bila qasar itu jadi 2 aja ya kalau. Nah, jadi wajib kita ada ilmunya jun tuh. Mun kada ada ilmunya, ada sah qasar nih tuh. Nang 4, niat qasar di waktu takbiratul ihram. Nah, ini punya setiap kita hendak mengqasar wajib di situ maniatakan hendak menghandapi zuhur, hendak kita handapi. Nah, maka di takbiratul ihram pertama tuh kita niat berdahulu udah handapi Tuhan aja pian. Jadi 2 rakaat tuh. Karena asar pulang pian berniat pulang hendak menghandapi, wajib pulang situ menghandak niat mengqasar. Lain jamak tadi kan cukup ada perwakilan sembahyang di rakaat pertama ya, kalau lain jamak belain.
Nomor 5 yang di qasar itu sembahyang yang 4 rakaat. Nah, jelas mau sudah subuh 2 rakaat dihadapi pulang paulir benar. Nah, jadilah mangkasar ini menurut para ulama memang kan minimalnya 90 kilo ya. Kalau perjalanan kita masih 90 kilo minimal dan kita masih kawa kesempatan untuk menggawi sembahyang itu secara sempurna, karena di jalan kan masjid banyak, WC-nya bersih, banyunya luar biasa banyak, singgahnya nyaman, hendak taguring-guring kita singgah ya. Kalau di perjalanan ada si penyinggahan, di pom bensin ada penyinggahan, pokoknya nyaman bener hendak menggawi itu. Dan seorang bermobil seorang juga, ada yang bercepat-cepat, ada juga yang dihadangi, ada yang menggasak kita tuh, ada lain bahari mobil tuh mobil kol tuh kita bubuhannya juga. Yang bahari kala zaman Siti Nurbaya tuh, nah ayo cepat ya toga segasak pian buka menyasah kadikat bersalawar tuh. Nah itu bahari kesannya, wah ini pian mobil seorang hendak tarus pian, hendak belambat pian juga. Nah maka posisi yang kayak ini ujar para ulama, amun perjalanan kita jaraknya hanya sekitar radius jarak 90 kiloan aja, 90-100 saja, walaupun boleh jamak kasar, nah abdolnya tetap sempurna juga sembahyang digawi, kecuali 3 kali lipat dari 90 kilo tadi. Karena bila sudah 3 kali lipat 90 kilo perjalanan, 3 kali lipat 90 kali 3 berapa? Hitung pian seorang. Nah 3 kali itu sudah perjalanannya, itu biasanya nyanyuk kepala pian, nyanyuk, tertinggal inilah, tertinggal macam-macam ya kalau. Nah jadi bagus di kasar dan di jamak aja sudah, karena sudah nyanyuk nih tuh. Kalau yang kita ke Banjar, hari-hari santai kita nih tuh. Ya kayak itu bulu batis kita sudah nyur-nyurnya ke Banjar, guring, buka mata sampai ke Banjar. Ini baik sempurna aja sembahyangnya. Nah tuh, wallahu a'lam. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الله بن العنطس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنطس وصلهم وفرعه من الله تكشه من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الرجل المقدم محمد بن علي بن وسوله وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصحيب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنتصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنتصم رسولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفع عنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحمدك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وأمانك وعيادك وجبارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حبنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بزمانك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عنصر الوهد وبلغ وتقبل تواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.